Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun keadaan daring. Dan salam salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita Rasulullah SAW karena yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, pada siang hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas perencanaan bangunan sipil kami yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama Istri, yang kedua Anugrah, tiga saya sendiri atas nama 5 Aulia Ramadhani, yang keenam Mahfud Aziz. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sebagai pemateri pertama, yaitu nama saya sendiri Muhammad Busarin. Baik, moderator lanjutkan slide selanjutnya. Yaitu latar belakang. Semakin pesatnya perkembangan dunia teknik sipil di Indonesia saat ini menuntut terciptanya sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan dalam bidang ini. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, kita sebagai bangsa Indonesia akan dapat memenuhi tuntutan ini. Karena dengan hal ini kita akan semakin siap menghadapi tantangannya. Bangsa Indonesia telah menyediakan berbagai sarana guna memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dalam merealisasikan hal ini, Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, memberikan tugas tentang sebuah perencanaan gedung bertingkat dengan maksud agar dapat menghasilkan tenaga yang bersumber daya dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Dan dalam persentase tugas ini, kami dari kelompok 3 merencanakan bangunan, yaitu hotel dengan gedung hotel, yaitu sebagai sarana penginapan bagi warga-warga yang datang berkunjung. Dapat juga penting dalam industri pariwisata. Hotel juga memiliki prasarana penting dalam membangun negara, yaitu dapat meningkatkan industri daerah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, membantu usaha pendidikan, dan meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan daerah negara, serta meningkatkan hubungan antara suatu daerah atau antar negara yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan ke pemateri kedua atas nama Suci Aziza. Saudari Suci Aziza, dipersilahkan. Baik, adapun maksud dan tujuan dari perencanaan kami adalah yang pertama, mahasiswa dapat merencanakan suatu konstruksi bangunan yang sederhana sampai bangunan yang bertingkat. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam merencanakan struktur gedung. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam perencanaan suatu struktur gedung. Adapun kriteria perencanaan, yang pertama adalah fungsi bangunan, yaitu sebagai penginapan atau hotel. Yang kedua, luas bangunan adalah 10.000 meter bujur sangkar. 3, jumlah lantai adalah 5 lantai. Pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang. Kemudian penutup atap yaitu genteng. Kemudian terakhir adalah material yang digunakan adalah material ACP atau aluminium composite panel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ismail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ismail, NIM D011909. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Suci Aziza, masuk pada tinjauan objek perencanaan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, bahwasanya dalam perencanaan ini, kami dari kelompok 3 melakukan perencanaan yaitu penginapan atau hotel, di mana hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk penginapan para tamu, makanan, dan minuman, serta fasilitas lain yang perlu dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa jenis hotel berdasarkan letak. Yang pertama beach hotel, yang kedua monte hotel,
yang ketiga Lake Hotel Resort, yang keempat Refine Hotel Resort, yang kelima Jubilee Hotel Resort. Kemudian faktor penyebab timbulnya hotel yang pertama berkurangnya waktu untuk istirahat, kebutuhan manusia pada umumnya membutuhkan rekreasi, kemudian gejala-gejala stres yang dapat timbul akibat pekerjaan yang melelahkan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, kemudian yang keempat keinginan untuk menikmati potensi alam. Ya, next. Kemudian masuk pada bab 4, bab 3 yaitu hasil perencanaan, di mana pada hasil perencanaan ini meliputi supply, lobby, dan lantai dasar, lantai 1 hingga 4, tampak, serta gambar-gambar detail. Mungkin bisa dikasih kembali pada slide supply sama lobby. Nah, pada berikut gambar supply, di mana penempatan akses keluar masuk pada set hotel terletak pada jalan alun-alun timur dikarenakan jalan tersebut sedikit yang berlalu lintas sehingga tidak akan menambah kemacetan pada set di sekitar. Kemudian pada lobi hotel dibuat terpisah dengan fungsi-fungsi lain agar memudahkan pengunjung untuk mengakses ke bangunan utama. Bagian tampak depan hotel menggunakan ornamen-ornamen Art Deco yang diterapkan pada kolom-kolom serta material kaca agar pengunjung dapat berinteraksi dengan lingkungan luar, namun tetap terjaga privasinya. Kemudian next. Kemudian untuk dana lantai dasar berikut dapat dilihat bahwasanya dana lantai dasar yang telah dirancang, di mana pada lantai dasar menyediakan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum seperti lobi, restoran, dan ruang pertemuan. Di lantai dasar terdapat area servis yaitu dua restroom bagi pria dan wanita serta dapur utama yang berhubungan langsung dengan restoran. Kemudian untuk dana lantai 1 hingga 4 di mana terdapat kamar-kamar dengan tipe standar, superior, dan suite. Jumlah masing-masing tipe yaitu standar room dengan jumlah 40 unit di setiap lantainya dari lantai 1 hingga 4. Superior room dengan jumlah 8 unit serta suite room dengan 3 unit. Next. Kemudian masuk pada hasil rencana selanjutnya itu tampak, di mana permainan tinggi rendahnya bangunan terlihat pada tampak depan dilakukan untuk membuat hotel yang terkesan tidak monoton. Bagian yang paling rendah adalah lobby dan ballroom, sedangkan bagian yang paling tinggi adalah fasilitas-fasilitas kamar. Material yang digunakan pada atap tulang ngapak ini adalah kayu untuk memberi kesan hotel ini tangkap terhadap lingkungan sekitar dan iklim tropis yang ada pada Indonesia, serta penggunaan material ACP yang disempurnakan dengan pemilihan warna coklat tua dan putih untuk memberikan kesan natural. Ya, itu sekian pemaparan materi dasar saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anugrah. Kepada Anugrah kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anugrah, NIM 0119311. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai detail penulangan. Detail penulangan pada balok pertama menggunakan besi diameter 6 dengan jarak 250 untuk tumpuan, sedangkan pada lapangan menggunakan besi diameter 6 dengan jarak 350. Sedangkan pada penulangan balok kedua menggunakan besi diameter 6 dengan jarak 115 untuk tumpuan, sedangkan untuk lapangan menggunakan besi diameter 6 dengan jarak 200 mm. Untuk detail balok pertama menggunakan dimensi 350 dikali 50 mm. Untuk tumpuan menggunakan 7 buah besi tulangan utama dengan diameter 22. Untuk sengkang menggunakan besi polos diameter 16 dengan jarak 250. Sedangkan pada lapangan menggunakan 6 buah tulangan utama dengan diameter 22. Pada sengkang menggunakan diameter 16 dengan jarak 350. Sedangkan pada balok 2 untuk dimensinya menggunakan dimensi 250 dikali 40 mm. Untuk tumpuan pada tulangan utama menggunakan 4 buah besi dengan diameter 16. Sedangkan pada sengkang menggunakan
diameter 8 dengan jarak 150. Sedangkan pada lapangan menggunakan tulangan utama 4 buah besi dengan diameter 16 pada sengkan dengan besi diameter 8 dengan jarak 250. Untuk kolom menggunakan dimensi 650 dikali 650. Pada tumpuan tulangan longitudinal menggunakan 8 buah besi dengan diameter 69. Sedangkan untuk sengka menggunakan besi 8 dengan jarak 100. Untuk lapangan, menggunakan 8 buah besi tulangan longitudinal dengan diameter 29. Sedangkan untuk tulangan sengka menggunakan diameter 8 besi dengan jarak 250. Untuk detail slope menggunakan dimensi 500 dikali 250 mm. Untuk pada tumpuan menggunakan 6 buah tulangan utama dengan jarak 12 mm. Sedangkan pada sengka menggunakan besi 8 dengan jarak 40. Sedangkan pada lapangan menggunakan untuk tulangan tumpuan itu 5 buah besi dengan diameter 22, sedangkan pada sengka menggunakan 3 buah besi dengan diameter 16. Skala yang digunakan yaitu 1:10. Untuk balok bordes menggunakan dimensi 400 kali 250 mm. Pada tumpuan untuk tulangan longitudinal menggunakan 8 buah besi diameter 12, untuk tulangan sengka menggunakan besi 8 dengan jarak 100. Sedangkan pada lapangan menggunakan 4 buah besi tulangan longitudinal menggunakan diameter 12, sedangkan untuk tulangan sengka diameter 8 dengan jarak 250 mm. Untuk gambar di samping merupakan gambar dari detail plat lantai dengan skala 1:10. Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan atau dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Saudara Mahfud Aziz, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahfud Aziz dengan NIM 011956. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya atau sering disebut dengan RAB. Yaitu total volume pekerjaan struktur bangunan gedung 4 lantai. Dengan uraian pekerjaan yang pertama itu pekerjaan fondasi, pekerjaan pemasangan tiang pancang dengan volume 8,0 dengan satuan BH, di mana volume dihitung untuk memperoleh besarnya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya itu pekerjaan galian tiang pancang dengan volume 59,16 dengan satuan meter kubik. Selanjutnya pekerjaan pemotongan tiang pancang dengan volume 4,00 dengan satuan WH. Selanjutnya pekerjaan lantai kerja fondasi dengan volume 1,80 dengan satuan meter persegi, meter kubik. Dan selanjutnya pekerjaan pembesian tiang pancang dengan volume 357,6246 kg dengan satuan kilogram. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan backseating tiang pancang dengan volume 33,60 dengan satuan meter persegi. Selanjutnya itu pekerjaan pengecoran tiang pancang dengan volume 23,58 dengan satuan meter kubik.
Selanjutnya itu pekerjaan urungan pasir dengan volume 31,32 dengan satuan meter kubik. Yang kedua yaitu pekerjaan slop. Yaitu pekerjaan yang pertama pekerjaan backcasting dengan volume 93,50 dengan satuan meter persegi. Yang kedua yaitu pekerjaan pembesian dengan volume 4704,62 dengan satuan kilogram. Yang ketiga yaitu pekerjaan pengecoran dengan volume 23,38 dengan satuan meter kubik. Kemudian yang ketiga pekerjaan kolom lantai 1, yaitu yang pertama pekerjaan backcasting dengan volume 176,00 dengan satuan meter persegi. Yang kedua pekerjaan pembesian. Pembesian 40 dengan volume 32.992 dengan satuan kilogram. Yang ketiga yaitu pekerjaan pengecoran dengan volume 24,20 dengan satuan meter kubik. Kemudian yang keempat pekerjaan balok lantai 1, yaitu yang pertama pekerjaan backcasting dengan volume 385,55 meter persegi dengan satuan meter persegi. Yang kedua pekerjaan pembesian dengan volume 5.827,696 dengan satuan kilogram. Kemudian yang ketiga pekerjaan pengecoran dengan volume 38,225 dengan satuan meter kubik. Selanjutnya yaitu yang kelima pekerjaan plat lantai 2. Pertama pekerjaan backcasting dengan volume 385,00 meter persegi. Yang kedua pekerjaan pembesian dengan volume 3.194,506 dengan satuan kilogram. Yang ketiga itu pekerjaan pengecoran dengan volume 57,75 dengan satuan meter kubik. Selanjutnya Lanjut Mahfud. Lanjut misalnya. Tabe setelah Mahfud siapa? Isra. Saya. Iya iya. Kau lanjut. Ya, saya. Mana Mi? lanjut ah. Ya ini Pak Cami. Nah, jelas. Saya di Mungkin bisa dilanjut saja ke bagiannya memang Isra. Ya. Diolok di.
Saudara Isra. Isra, Mana Misra? Isra. Lanjutkan saja kalau begitu. Kau Isra jelaskan lagi. Halo. Jelaskan, Mia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 3 atas nama Muhammad Isra dengan NIM D011931. Baik, analisis harga satuan pekerjaan dalam kurung AHSP. Analisis harga satuan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. Pada perencanaan ini menggunakan AHSP tahun 2018. Rekapitulasi. Bisa kita lihat pada tabel rekapitulasi ada pada slide ini, yaitu rekapitulasi rencana anggaran biaya pembangunan struktur gedung 4 lantai. Ada 17 pekerjaan, jenis pekerjaan pada perencanaan struktur bangunan ini. Yang pertama yaitu pekerjaan pondasi, yang kedua pekerjaan slope, ketiga pekerjaan kolom lantai 1, sampai pekerjaan rangka atap. Jadi total dari keseluruhan pekerjaan ini jumlahnya sebanyak 3.554.944.334 rupiah. Adapun biaya PPN 10% sebanyak 355.094.433 rupiah. Jadi total keseluruhannya yaitu 3.996.038.767. Adapun luas bangunannya sebanyak 1.680. Harga per meter persegi sebanyak 2.325.023.008. Jadi dibulatkan sebanyak 3.910.000.000. Next. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil rekapitulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Aulia Ramadhani. Persilahkan. Tapi di mute. Aulia tidak kedengar suaranya. Togoku lupa kasih nyalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NIM D01193114.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva S. Kurva S itu sebuah grafik matematis yang menggambarkan data kumulatif sebuah proyek. Berikut adalah kurva S dari RAB pada perencanaan ini. Pada minggu pertama pada minggu ketiga di bulan September 2022 sudah mencapai 1,15456% dan pada minggu keempat itu mencapai 9,58848. Pada minggu pertama di bulan Oktober pengerjaan mencapai 17,6297 dan minggu kedua yaitu mencapai 25,055%. Pada minggu ketiga Oktober yaitu mencapai 36,5598 dan minggu keempat di bulan Oktober yaitu 47,5999. Masuk ke bulan November, minggu pertama sudah mencapai pengerjaan 50,8225% dan minggu ketiga yaitu 61,53 dan minggu ketiga juga sudah mencapai 67,57% pada minggu keempat pada minggu keempat yaitu 80,3583. Pada bulan Desember, memasuki bulan Desember, minggu pertama mencapai 90,741%. Pada minggu kedua mencapai 96,0756% dan pada minggu ketiga mencapai 100% dalam pengerjaan ini. Selanjutnya. Nah, Bani, Adapun silakan lanjut. Adapun kesimpulannya yang pertama yaitu suatu struktur bangunan yang kokoh dan kuat tapi juga efisien memerlukan suatu perencanaan struktur yang baik dengan menggunakan peraturan perencanaan secara tepat dan benar. Dan yang kedua yaitu pemodelan dan pembebanan sangat berpengaruh terhadap benar atau tidaknya hasil perhitungan yang akan diperoleh. Kesalahan pada kedua hal tersebut mengakibatkan kesalahan pada dimensi akhir, walaupun perhitungan yang telah dilakukan sudah benar. Dan yang ketiga yaitu dalam perencanaan balok diperoleh harga momen, gaya lintang, dan gaya torsi tiap-tiap lantai yang bervariasi. Dari harga yang berbeda-beda tersebut diambil harga-harga yang maksimum dan dikelompokkan untuk setiap lantai dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan. Dan yang keempat yaitu dalam perencanaan struktur bawah atau pondasi digunakan data tanah dari hasil tes sondir sebagai acuan dalam analisa struktur pondasi agar diperoleh perencanaan yang kuat, aman, dan efisien. Selain itu, dalam pemilihan tipe pondasi kita perlu perhatikan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup paparan atau penyampaian dari kelompok kami tentang bangunan yang kami rencanakan yaitu hotel. Adapun kesalahan atau kekurangan yang pada saat penjelasan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bikin keluar? Oh. Mahfud. Maju dulu, Aure. Hah?